Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana informasi ini resmi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui website guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah, ini dia teman-teman surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pengumuman tentang penyesuaian aplikasi pendaftaran terkait penentuan peserta seleksi kompetensi 1 Guru ASN P3K 2021. Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor sekian tentang ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan dengan mempertimbangkan Dapodik Kemendikbudristek terkait penugasan guru pada satuan administrasi pangkal serta jenis jabatannya. Dengan ini disampaikan pengumuman sebagai berikut. Kita lihat poin yang pertama. Terdapat penyesuaian aplikasi pendaftaran seleksi guru ASN P3K tahun 2021 terkait penentuan individu peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi pertama berupa tombol riset pendaftaran yang ditujukan bagi, kita lihat yang pertama yaitu guru dengan penugasan di sekolah induk yang terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke formasi tersebut. Namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci sehingga terpaksa melamar ke formasi di sekolah lain. Nah, jadi untuk kategori yang pertama yang wajib melakukan riset ini bagi guru honorer yang di sekolah induknya ini membuka formasi tapi dia tidak bisa mendaftar ke sekolah induk tersebut. Nah, jadi dia wajib melakukan riset pendaftaran. Kemudian kategori yang kedua atau yang B, guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke sekolah lain yang masih memiliki sisa kuota formasi. Namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci. Nah, untuk kategori yang kedua ini guru honorer yang di sekolah induknya ini tidak membuka formasi, teman-teman, dan seharusnya dia dapat melamar ke sekolah lain yang masih memiliki sisa kuota formasi. Namun formasinya tidak dapat dipilih karena kuota formasi tersebut sudah dikunci. Nah, jadi guru honorer yang masuk dalam kategori 2 ini yaitu poin B, ini bisa melakukan riset pendaftaran. Kemudian poin yang ketiga yang C, guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan sudah mendaftar ke sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi dikarenakan prioritas bagi guru yang bertugas di sekolah lain tersebut. Nah, jadi kategori yang ketiga ini adalah guru honorer yang di sekolah induknya ini ada formasi, teman-teman. Namun dia sudah terlanjur mendaftar ke sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi dikarenakan prioritas bagi guru honorer yang bertugas di sekolah lain tersebut. Nah, jadi tombol riset pendaftaran dikhususkan bagi 3 kategori guru honorer tersebut. Kemudian kita lihat poin yang nomor 2. Fasilitas penyesuaian pada aplikasi pendaftaran tersebut hanya dapat dipergunakan 1 kali. Mohon dipergunakan dengan seksama atau teliti untuk dapat menyesuaikan lamaran ke formasi sekolah induk atau tempat bertugas atau sekolah lain dalam wilayah instansi kewenangan yang sama. Setelah mempergunakan fasilitas tersebut, harap dapat dipastikan kembali kondisi final resume sebelum batas akhir waktu pendaftaran. Nah, jadi ini diberikan kesempatan 1 kali, teman-teman, untuk melakukan riset pendaftaran. Dan setelah melakukan riset pendaftaran, maka pastikan, teman-teman, sudah mengklik akhiri proses pendaftaran ataupun sampai final resume sebelum batas akhir waktu pendaftaran. Karena apabila mengklik resume melewati batas akhir waktu pendaftaran, maka pendaftaran tersebut tidak dihitung, teman-teman, ataupun tidak sah, alias teman-teman tidak akan lolos seleksi administrasi. Kemudian poin yang nomor 3, bagi guru yang sudah menetapkan pilihan formasi dan tidak terkendala oleh formasi yang terkunci baik di sekolah induk atau tempat tugas maupun di sekolah lain dalam satu wilayah instansi kewenangan yang sama, fasilitas penyesuaian dalam aplikasi pendaftaran seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dapat diabaikan. Nah, jadi ini bagi guru honorer yang sudah menetapkan pilihan formasi dan tidak ada kendala sama sekali oleh formasi yang terkunci baik di sekolah induk maupun di sekolah lain dalam satu wilayah instansi kewenangan yang sama. Nah, jadi apabila teman tidak ada kendala seperti ini, maka tombol riset pendaftaran tersebut diabaikan saja.
Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi layanan bantuan seleksi guru ASN P3K pada alamat guru-p3k.kemendikbud.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Dan kemudian di sini juga ada postingan dari BKN teman-teman terkait perpanjangan pendaftaran seleksi CASN tahun 2021. Kita lihat di sini. Sobat BKN, dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi CASN tahun 2021, dilakukan perpanjangan masa pendaftaran dan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021. Pendaftaran melalui portal sscsnbkn.go.id yang awalnya akan ditutup pada tanggal 21 Juli 2021 diperpanjang sampai dengan 26 Juli 2021. Bagi Sobat BKN, yuk gunakan waktu perpanjangan ini dengan sebaik-baiknya. Cermati kembali alur dan syarat pendaftaran. Siapkan data yang diperlukan, kemudian segera mendaftar. Kemudian kita lihat lagi di sini. Sobat BKN, jangan menunda untuk menyelesaikan proses pendaftaran hingga tenggat waktu pendaftaran berakhir pada 26 Juli 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk menghindari kesalahan saat proses submit dokumen karena terburu-buru. Nah, jadi walaupun pendaftaran ini diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Juli, maka teman-teman jangan sampai menunda-nunda untuk melakukan pendaftaran ini. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, teman-teman, yaitu ujian seleksi kompetensi, yaitu dijadwalkan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021. Pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru dapodik. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer X-THK2. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini hanya dikhususkan bagi guru honorer negeri saja, teman-teman. Kemudian di sini juga ada bobot dan durasi soal. Nah, kita lihat, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, bobot soal ujian seleksi kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Ini jumlah soal antara 80 sampai dengan 100. Waktunya 120, manajerial 25, sosiokultural 20, pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis ini 10 soal. Nah, teman-teman tinggal cek sendiri nanti. Kemudian di sini juga ada kebijakan afirmasi. Nah, ini dia, teman-teman, afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para pelamar. Yang pertama yaitu sertifikat pendidik, yaitu mendapat tambahan nilai 100% nilai maksimal di kompetensi teknis. Kemudian usia di atas 35 tahun juga mendapat tambahan nilai yaitu 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian disabilitas juga dapat 10% dan guru honorer THK2 juga mendapat 10%. Nah, ini untuk yang afirmasi, teman-teman. Baik, teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.